presentasi itu dengan media ini dengan tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, dan pembelajaran 1 kelas 6 materi pokok PKN dan Bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya masuk pada kompetensi inti. Yang pertama itu menerima, menjalankan, dan menghargai agama yang dianutnya. Yang kedua menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. Yang ketiga memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Nah, yang terakhir itu menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis. Dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, selanjutnya kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada PKN 3.2 menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya 3.2.1 menyusun pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. 3.2.2 memahami pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 kompetensi dasar 4.2 itu menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada indikatornya 4.2.1 menyimpulkan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kompetensi dasar bahasa Indonesia. 3.8 menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Indikatornya 3.1, 3.8.1 menelaah informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Itu termasuk pada C4. Lalu 4.8 menyampaikan hasil membandingkan informasi yang diharapkan dengan informasi yang diperoleh setelah membaca teks non-fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Indikatornya 4.8.1 mengelola hasil membandingkan informasi yang diharapkan dengan informasi yang diperoleh setelah membaca teks non-fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pertama itu kegiatan membaca tentang hak sebagai warga negara. Siswa dapat menjelaskan hak sebagai warga negara Indonesia dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berlatih menentukan kalimat utama dan gagasan utama. Siswa dapat menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam bacaan teks non-fiksi dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan berdiskusi tentang ketentuan pasal-pasal, siswa dapat menuliskan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak warga negara Indonesia dengan tepat. Yang terakhir, dengan kegiatan menulis perilaku warga negara Indonesia, siswa dapat menuliskan perilaku warga negara Indonesia sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI dengan tepat. Selanjutnya materi tentang mengetahui perbedaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Metode saya memakai metode ceramah, praktik, dan penugasan. Lalu medianya itu seperti ini. Nah, nanti cara memakainya media ini itu seperti contohnya gambar ini. Gambar ini saya akan bertanya kepada siswa bahwa ini menunjukkan gambar apa. Lalu ketika mereka menjawab ini adalah gambar yang dimana
sedang membersihkan rumah, atau halaman rumah. Nah, lalu saya bertanya, ini termasuk hak apa kewajiban ya? Nah, lalu siswa itu menjawab, jika siswa itu menjawab hak, maka akan ditusuk pada bagian hak di sebelahnya ini. Tapi jika mereka menjawab ini kewajiban, maka mereka akan menusuk pada bagian kewajiban. Nah, selanjutnya seperti itu seterusnya cara bermainnya. Lalu pada bagian langkah-langkah saya itu terdapat pendahuluan. Yang pertama, guru itu memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dan yang kedua, guru menginformasikan tema yang akan dibelajarkan, yaitu tentang menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya masuk pada inti. Yang pertama itu guru menjelaskan kewajiban masyarakat sebagai warga negara. Yang kedua, pada kegiatan Ayo Mengamati, guru mengajak siswa untuk mengamati berbagai gambar kegiatan warga masyarakat di kampung. Yang ketiga, guru meminta siswa secara bergantian untuk dapat menyebutkan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh warga masyarakat sesuai pada gambar yang ada. Nah, yang keempat itu siswa mampu menjelaskan pendapatnya terhadap keuntungan dari kegiatan melestarikan lingkungan serta kerugian pada kegiatan pencemaran lingkungan. Lalu pada kegiatan Ayo Berdiskusi, pada saya itu saya akan meminta siswa untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 5-6 orang. Lalu saya itu membagikan LKS yang berisikan beberapa pertanyaan tentang kewajiban sebagai hak warga negara Indonesia pada masing-masing kelompok. Nah, lalu siswa itu diminta untuk dapat mendiskusikan tentang kewajiban sebagai warga negara yang terdapat pada LKS yang saya berikan. Lalu mereka mempresentasikan hasilnya masing-masing di depan kelas. Dan juga mereka itu diharapkan itu dapat membedakan mana upaya pelestarian mana kewajiban dan mana hak sebagai warga negara. Dan terakhir itu salah satu siswa itu saya akan meminta yang mana menyimpulkan hasil dari pembelajaran yang telah dilalui pada hari ini. Nah, setelah itu saya akan menutup pembelajaran dan pembelajarannya selesai. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.